Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari cabang filsafat, yaitu epistemologi. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mengartikan apa arti epistemologi. Nah, di dalam epistemologi ini ada aliran-aliran yang muncul. Pada episode sebelumnya, aliran yang sudah kita bahas yaitu empirisme. Kali ini kita akan membahas aliran rasionalisme. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa rasionalisme tersebut. Rasionalisme adalah di mana seseorang mencari kebaikan atau mencari ilmu pengetahuan dengan cara menggunakan akalnya. Manusia berpikir, manusia memiliki akal. Dia akan menerima objek dari luarnya dengan menggunakan akalnya. Dia akan menafsirkan atau memahami objek dengan menggunakan akalnya. Nah, pada empirisme, manusia menerima kebenaran dengan melihat objek saja. Dia tidak menggunakan akal. Jadinya, pada paham empirisme disebutkan banyak sekali kelemahannya. Salah satunya disebabkan oleh indera manusia yang terbatas. Oke, pada aliran rasionalisme ini, bapak dari aliran rasionalisme ini adalah René Descartes. Katanya, René Descartes ini adalah yang pertama kali mencetuskan paham ini. Padahal pada sebelumnya, pada zaman Yunani kuno, sudah banyak orang yang menggunakan atau yang mengaplikasikan paham ini. Pada zaman Aristoteles, seseorang atau setiap orang menerima kebenaran dengan cara menafsirkan dengan akalnya. Dia akan memberikan pemahaman dalam dirinya dengan memikirkan objek tersebut. Nah, memang pada aliran empirisme banyak sekali kelemahan-kelemahan. Coba seandainya pada aliran empirisme digabungkan dengan aliran rasionalisme, dia akan melihat objek dengan tidak langsung menerimanya secara mentah-mentah. Dia akan menggunakan akalnya untuk menafsirkan objek tersebut, untuk melihat apa kebenaran dari objek tersebut, sehingga dia tidak ditipu oleh objek tersebut. Pada aliran empirisme banyak sekali kekurangan. Salah satunya saya akan sebutkan, objek terlihat jauh. Mengapa dia terlihat jauh? Atau objek yang jauh itu mengapa terlihat kecil begitu? Karena dia sangat jauh. Indera mata ini terbatas untuk melihat objek yang jauh, jadinya objek yang jauh itu kelihatan kecil. Nah, kenapa lidah seseorang atau orang yang sakit malaria saat menerima makanan atau saat mengecap makanan, lidahnya terasa pahit? Karena lidah seseorang tersebut tidak normal. Nah, fata morgana adalah suatu gejala alam. Kita tidak langsung melihat objek tersebut, maksudnya kita tidak langsung menerima kebenaran dari objek tersebut. Kita harus memikirkan apa maksud dari objek tersebut. Kita harus mencari kebenaran yang lebih pasti dari objek tersebut dengan cara memikirkannya. Nah, pada aliran rasionalisme ini kita menggunakan akal. Akal ini bersifat semu atau bersifat tidak nyata. Akal ini lebih mengarah ke abstrak gitu, sesuatu yang tidak kelihatan. Kita memikirkan sesuatu, tapi apa yang kita pikirkan itu tidak kelihatan, tidak bisa ditangkap oleh indera mata kita. Kan bila kita melihat sesuatu yang nyata atau sesuatu yang tampak, yang paling pertama kali itu adalah mata yang bekerja. Mata yang membuat kita percaya bahwa itu objek yang asli. Nah, di sini ada sesuatu yang bersifat abstrak. Nah, gimana cara kita mempercayai sesuatu abstrak? Sesuatu yang bersifat abstrak. Apabila kita menggunakan paham empirisme, maka pada paham empirisme ini dia mengandalkan indera untuk mencari kebenaran. Pada paham empirisme ini, jika melihat sesuatu yang abstrak, itu akan sulit. Mengapa demikian? Karena indera-indera kita ini hanya bisa digunakan pada sesuatu yang nyata. Sedangkan sesuatu yang bersifat abstrak adalah yang bersifat tidak nyata. Maksud dalam artian tidak kelihatan sama indera kita. Nah, bagaimana cara mengolah atau mencari kebenaran dari sesuatu yang bersifat abstrak? Nah,
kita bisa mengarahkannya dengan intuisi. Intuisi adalah sesuatu yang bersifat tidak nyata atau bersifat abstrak. Nenek moyang kita dulu mempercayai roh-roh halus. Dia mempercayai satu mitos-mitos. Mengapa demikian? Karena apabila dicerap oleh panca indera kita itu tidaklah mungkin. Tidak bisa ditafsirkan dengan panca indera kita sesuatu yang bersifat abstrak tersebut. Jadi dia menggunakan intuisi atau indera ke-6 begitu. Dia akan langsung mengolah informasi dari sesuatu yang bersifat abstrak itu dengan cara mempercayai sesuatu yang bersifat abstrak gitu. Dia tidak bisa memikirkannya, dia tidak bisa mengolahnya dengan alat inderanya karena sulit. Begitu, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dicerap oleh alat indera kita. Nah, bagaimana jika rasionalisme dan empirisme ini digabungkan? Maka itu lebih bagus. Mengapa demikian? Karena kita hidup di dunia yang nyata. Jika kita tidak mau dibohongi oleh sesuatu yang bersifat nyata, maka kita harus memikirkannya. Kita harus lebih mencari kebenaran dari objek tersebut supaya kita tidak ditipu oleh objek tersebut. Maka kita harus membutuhkan rasionalisme, membutuhkan akal juga, tidak hanya menerimanya secara mentah-mentah.